Terus ada yang bentak-bentak dari belakang itu. Itu matikan HP-nya. Itu matikan HP-nya, itu ngechat, minta tolong tuh ada apa kan kaget saya. Kasus meninggalnya Bintang Balkis Maulana, santri di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah di Kediri, Jawa Timur, menambah panjang deretan kasus kekerasan dalam lingkungan pondok pesantren. Penganiayaan tragis pada 23 Februari 2024 itu terkuak setelah video kemarahan keluarga korban kepada pria pengantar jenazah viral di media sosial. Dalam video tersebut, keluarga korban histeris saat menyadari ada tetesan darah yang merembes melalui kain kafan jenazah Bintang. Allahu Akbar. Mereka lantas berkeras untuk melihat kondisi korban. Sempat dilarang, namun akhirnya keluarga berhasil menyingkap kain kafan korban. Dan benar saja, ada lebam di sekujur tubuh Bintang, hidung patah, dan seperti ada jeratan di leher. Dalam kasus hilangnya nyawa ini, pihak Polresta Kediri sudah menetapkan 4 tersangka, yang kesemuanya merupakan senior korban di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah. Ironisnya, salah satu tersangka yakni AF 16 tahun asal Denpasar merupakan sepupu korban. Dalam rekonstruksi di 18, 21, dan 22 Februari lalu, terkuak penganiayaan itu bermula saat keempat pelaku mendatangi korban untuk mengingatkan korban tidak meninggalkan sholat berjemaah. Lantaran korban tak mau menurut, pelaku kemudian memukuli korban secara bergantian dari depan, samping, dan belakang. Ada yang pertama di TKP pertama 3, kemudian TKP yang kedua ada 12, TKP yang terakhir ada 40 adegan. Itu dari tanggal berapa sampai berapa, Pak? Sekitar 3 waktu, yaitu 18, 21, dan 22 sampai 23 dini hari. Dari rekonstruksi tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan perundungan yang dilakukan senior kepada juniornya ini tidak hanya sekali terjadi. Tercatat ada 3 kali perundungan menggunakan kekerasan yang berakibat hilangnya nyawa Bintang, adik kelas mereka sendiri. Tempat kejadian perkara Bintang Balkis Maulana, santri berusia 14 tahun, terjadi di Pondok Al-Hanifiyah. Pondok tersebut lokasinya berada di dalam kompleks pondok besar ini yang berada di Dusun Mayan, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan untuk memasukinya hanya ada satu pintu, yaitu pintu gerbang di depan ini. Sayangnya hingga saat ini kami tidak diizinkan untuk memasukinya. Kami sempat berbincang dengan beberapa warga di sekitar komplek pondok. Namun semuanya enggan membicarakan kejadian tersebut. Warga mengaku selama ini Ponpes Al-Hanifiyah jauh dari isu tak sedap. Mereka juga menolak kami wawancarai. Namun kami berhasil berbincang dengan Suyanti, ibunda Bintang Balkis Maulana. Suyanti mengatakan sebelum kejadian Bintang hanya sempat berkomunikasi sekejap sebelum akhirnya ada bentakan dari belakang. Percakapan telepon dengan putranya itu kemudian hanya berjalan satu arah. Tak ada balasan dari Bintang. Bukan cerita apa-apa. Mas sebelumnya memang video call. Mama aku sakit gitu. Aku sakit tapi suruh kerja gitu. Terus ada yang bentak-bentak dari belakang itu. Itu matikan HP-nya. Itu matikan HP-nya. Itu ngechat, minta tolong tuh ada apa kan kaget saya itu balas saya terus aja nggak dibalas. Nah besoknya baru telepon nomor orang lain, yaitu nomor seniornya, intinya pihak pondok ya. Oh gitu. Ibu, ketika Mas Bintang minta tolong dijemput itu, Ibu sempat nanya ke pihak pengasuh tidak? Ada apa kok anak saya begini kok gitu, Bu?
nanya karena saya chat Bintang terus, ngechat Bintang, situ ngechat Bintang nggak dibales terus sampai panjang ya. Akhirnya besoknya dia telepon saya besoknya pakai nomor orang lain, yaitu pihak pondok. Gitu ya. Nomornya. Dan nomor kami diblokir sama senior itu. Perundungan pada Bintang yang terjadi berkali-kali dan dalam rentang waktu berdekatan menunjukkan lemahnya pengawasan pihak pondok pesantren terhadap santri-santrinya. Berdiri sejak 2014, Ponpes Al-Hanifiyah sendiri saat ini memiliki total 93 santri, putra dan putri. Dan ternyata pondok pesantren Tartilul Quran Al-Hanifiyah dengan pengasuh Fatihunada atau akrab disapa Gus Fatih ini belum mengantongi izin operasional. Dan di Jawa Timur, pesantren tanpa izin seperti ini ada sekitar 1.200 buah. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur mengklaim sedang mengebut pendaftaran izin ribuan ponpes ini. Oleh karena itulah, kami tetap pada aspek ini karena secara administratif tidak ada kaitan dengan kami, bukan kami melepaskan, tidak. Kami masih mencari rumusan dengan RMI bagaimana struktur di pesantren itu efektif ini. Jadi sebenarnya di pesantren itu sudah aspek pengelolaan, tapi keefektifan dari pengelolaan itu yang perlu dicari. Vini Rahmatika, psikolog yang belasan tahun berkecimpung dalam menangani ABH, anak berhadapan dengan hukum, mewanti-wanti pihak sekolah untuk selalu membuka mata. Apalagi dalam lingkungan pondok pesantren yang beraktivitas 24 jam non-stop. Pengawasan menyeluruh terhadap kondisi mental dan fisik para peserta didik atau santri harus menjadi prioritas utama. Namun bekal keberanian melawan perundungan menjadi modal awal yang harus dimiliki anak. Tapi gimana kalau udah stand up tetap dibully? Ya kan? Berarti kita sudah butuh bantuan orang lain. Guru, kiai, ustadz-ustadahnya sudah butuh seperti itu. Gitu. Kita udah butuh bantuan orang tua kita untuk bisa menolong kita dan juga lembaga pendidikan. Itu yang penting gitu loh. Karena kan bagaimanapun kan sekarang ini kita butuh lembaga pendidikan yang pada saat anak kita itu kenapa-kenapa itu jadi support sistemnya gitu loh. Bagaimana mendukung gitu loh. Bukan membiarkan itu terus menjadi budaya gitu loh. Tidak apa-apa atau mengabaikan, itu yang nggak boleh kan. Hingga kini kantor Kementerian Agama Jawa Timur tak bisa berbuat banyak atas menjamurnya ponpes tak berizin tersebut. Termasuk di dalamnya Ponpes Al-Hanifiyah. Kemenak hanya bisa menghormati proses hukum yang kini berjalan di kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.